Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifin wansur alaina min khuzaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat, sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Ilmu yang kita kaji, yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekadar tahu, tapi bisa berbuah amal saleh dan kebaikannya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan telah mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau pergi ke Jakarta Pak, tapi naik jurusan Bandung, nyampe nggak kira-kira? Alasannya kenapa nggak nyampe? Hah? Mau nyampe ke tujuan, tapi salah jalan. Benar? Kita sering begitu tuh dalam kehidupan. Tujuannya sudah bagus, baik semua. Nyaris tujuan orang hidup di dunia ini gak ada yang jelek, tapi terkadang salah jalannya. Udah saking jauh muternya, akhirnya gak ke Jakarta, udah sekalian aja ke Bandung. Salah naik mobil. Kalau tujuannya masih bagus, silaturahmi misalkan gitu ya, di sana ada saudara silaturahmi lagi, bagus, bergeser doang berarti tempatnya. Tujuannya masih cakep. Tapi kalau misalkan tujuan silaturahmi tapi malah ke sono makin jauh Pak, bukan silaturahmi, entah mau cuman main-main, hura-hura dan lain sebagainya, ini yang celaka. Nah maka Al-Hakim memberikan nasihat buat kita. Ada beberapa hal, ada beberapa perkara yang biasa dicari sama orang. Arba'atun tolabnaha fa'akhtana turkuha. Ada 4 perkara yang biasa dicari sama kita, tapi kebanyakan kita salah jalan. Kita cek. 1. Tolabnal ghina fil mal fa'iza huwa fil qana'ati. Kita sering banget nyari kecukupan pada harta, padahal cukup itu letaknya pada sifat qanaah. Kita nganggap kalau udah punya harta bakalan cukup hidup. Bener nggak Pak? Hah? Kita juga melihat orang kayak gitu. Kalau melihat orang kaya, kayaknya kita anggap dia pasti berkecukupan. Padahal kaya itu tidak menjamin seseorang merasa cukup. Benar? Benar nggak? Yang menjamin orang cukup kalau ada qanaah dalam dirinya. Jangankan duitnya sedikit, duitnya banyak aja cukup. Begitu kan pengennya? Halo? Lagi ngaji mah jangan pengen dikit ya. Pengen banyak. Bener nggak kira-kira? Setiap kita sama Bapak Ibu, karena emang dijadikan dunia ini begitu indah. Hulwatun hadirah kata Nabi. Kelihatannya hanya mata manusia diciptakan oleh Allah kalau melihat warna hijau itu adem.
Itulah kenapa sebabnya orang kota senang banget datang ke puncak. Kamu ngapain dia di puncak coba? Ngelihat yang hijau kan? Coba. Daerah Cibitung di mana tempat adem? No, kolong tol, bener. Itu tempat paling nyaman. Udah mau panjang tinggal gelar tikar, enak banget di situ itu. Anginnya seliwir, gitu ya. Tempat yang lain, oh masya Allah. Makanya kita biar kata macet banget setiap weekend ke puncak, kagak pernah bosan. Dan kenapa ngelihat yang hijau? Dunia itu tabiatnya begitu kata Nabi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia berupa dunia. Jadi hapunten kita nih kalau ngelihat dunia sangat senang. Tapi kalau nyari kaya bukan diletakkan pada dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada sifat qanaah. Karena bahagia itu tidak Allah letakkan pada kekayaan. Betul. Kalau Allah letakkan bahagia pada kaya, berarti Allah nggak adil. Coba lihat dah, orang susah, bahkan kalau melihat orang susah ketawa, lebar nggak ketawanya? Lebar? Kenapa dia lebar banget? Seneng nggak berarti? Seneng. Kita sering baca tuh caption, bahagia itu sederhana. Bener nggak kira-kira? Hah? Coba kita kaji sering banget, kita sering bercanda nih Pak. Ya sambil bercanda tapi sebetulnya ada ilmunya. Kenapa kalau kita lihat orang susah ketawanya lebar banget? Karena emang nggak banyak yang dipikirin, bener. Masalahnya barangkali nggak rumit, nggak ngejelimet. Tapi ada juga orang kaya yang kecut banget terlepas ketawa. Kayaknya berat banget masalah hidupnya. Ada yang begitu? Salah satu penyebabnya apa coba? Utang. Bener. Orang susah kalau ngutang berapa duit cuman 100.000. Bener? Bener? Barokahnya orang susah. Kemana-mana enggak ada yang percaya. Beda sama orang kaya. Mobil bagus, sertifikat numpuk, betul ya? Diem di rumah aja diteleponin sama orang, suruh ngapain? Tuh. Tapi di mata Allah tuh luar biasa kalau orang susah urusan utang, karena rada dramatis dia. Orang susah biasanya ngutang sama orang kaya, sama orang susah lagi. Hah? Ini yang nyata. Orang susah ngutang sama orang susah atau orang susah ngutang sama orang kaya? Tukang ojek ngutang sama siapa? Paling keren naik sama supir, bener. Ya, jarang kita lihat di tukang ojek ngutang sama pengusaha, nggak pernah dengar kita. Itu kayak urusan makan di rumah, bro. Kita lihat dari tadi bolak-balik mondar-mandir bawain sewa, nah kita yang belum ada yang numpang bisa. Nyelang dulu apa 20.000 buat beli beras di rumah belum pada makan. Tuh. Urusan 20.000 tapi ini cerita nyawa Pak, dramatis nggak? Beda sama orang kaya, kalau ngutang berapa duit? 20.000. Nggak mungkin. Ratusan juta bahkan. Untuk apa tujuannya? Ngembangin bisnis. Kalaupun nggak dikembangin, masalah nggak buat kehidupannya? Tidak. Tuh. Makanya orang susah luar biasa. Sehingga Nabi mengajarin kita sebuah doa yang kita takut baca doanya. Allahumma ja'alni miskina. Ya Allah, jadikan kami orang-orang
Mau. Kagak doa udah diijabah begitu. Apalagi minta bisa. Betul kan? Adilnya Allah justru tidak meletakkan bahagia pada dunia, sehingga Allah bisa ngasih bahagia sama orang yang tidak punya harta. Allah bisa ngasih sengsara buat mereka yang berharta dan juga berkuasa. Kita alhamdulillah ini ngopi saban pagi ditemani goreng pisang, ada istri sambil cerita, kita bahagia. Itu jauh lebih hebat Pak kalau kita bahagianya nunggu kaya. Kapan bahagianya atau kayanya belum dapat? Benar? Kapan kaya kita? Besok. Ya udah, nikmati yang sekarang supaya kita tetap bahagia. Pak, Ibu, dalam kehidupan itu yang dicari banyak orang sebetulnya bukan cuma bahagia. Yang paling penting adalah ketenangan. Orang pengen jadi orang kaya cuma satu tujuannya, supaya hidupnya tenang, nggak banyak pikiran. Betul? Betul? Tapi ada orang yang nggak perlu kaya dulu, artinya udah tenang aja. Tenang aja udah. Pagi-pagi jam 4 udah nyampe ke sini, betul. Apalagi kalau ada tabligh akbar dapat ntar habis tabligh akbar pulang itu berapa? Tuh alhamdulillah. Makanya doain aja setiap hari tabligh akbar di Albana. Betul ya? Iya, setiap ngaji pagi pasti dapat sarap. Makanya kalau pengen dapat sarapan enak, mantep, bisa berbungkus segala, datang ke Al-Bahma, simpel. Insya Allah tuh, sesa biasanya, betul ya? Bawain dah pulang, emang biar kagak mubazir begitu. Satu hari ini mah insya Allah kita tunggu dulu masak. Alhamdulillah. Begitu ya? Simpel Bapak Ibu. Dikasih harta banyak, tapi kalau Allah cabut ketenangan dalam diri, nggak nikmat. Tinggal di rumah gedong kayak istana, berasa di penjara. Kalau hati udah tenang, seolah-olah kita punya segalanya, karena kita nggak pernah mikirin yang lain. Nah maka sifat qanaah ini penting. Qanaah ini bukan keadaan Bapak Ibu, qanaah ini sifat. Hidup kita nih kalau bisa mah harus hebat, harus besar, harus kaya kalau emang benar bisa kaya. Ya, qanaah adalah sifatnya, sederhana adalah sikapnya, bukan keadaan. Jadi salah kalau misalkan kita artikan, kan kalau misalkan kita ngaji suruh qanaah baik Ustaz, suruh sederhana baik, berarti kita jangan jadi orang kaya. Salah. Rumah kita gedung mentereng, tidurnya kita nyaman, pakai AC, kasurnya empuk, tapi sholat subuhnya di masjid. Ada pengajian nyampe, ada sedekah ikutan, begitu sebetulnya. Ketimbang udah mah hidup kita banyak diuji sabar, udah gitu nggak pernah deket sama kebaikan. Cilaka kan nih orang? Cilaka. Jadi sifat qanaah itu bukan nggak ada. Dua, wa talabna ar-rahata fil kasrati. Kita sering banget nih nganggep kalau udah dapat banyak kita bakalan rehat. Fa idza hiya fil qillati, padahal rohah itu kita bisa rehat, bisa santai itu justru pada yang sedih. Bener nggak kira-kira? Hah? Kita seneng nyari banyak supaya kita rada santai, bener? Nyari duit biar banyak supaya apa? Supaya rada santai, bener Pak? Padahal Bapak semakin banyak semakin ribet. Kenapa kita saban Isya jam 8 udah nguap? Kenapa? Enggak ada yang dipikirin, bener? Betul? Ada orang punya mobil 2.700 biji. Ngitungnya bagaimana coba itu? Percaya ada orang punya mobil segitu banyak? Oh, bos punya Prima Jasa. Tahun berapa saya baca datanya itu, sekarang bisa lebih Pak.
Kita mah alhamdulillah tidurnya nyenyak, betul ya? Enggak kudu malam-malam karena emang enggak ada yang dihitung. Lihat mobil kagak ada di garasi, betul ya? Borok mobilnya, garasinya enggak pun. Lihat rekening nol semua di depan angka, betul? Melihat dompet kayak ngiris bawang, sama-sama ngeluarin air mata. Sedih amat itu. Betul Pak? Kan masalah dalam hidup kan cuma dua sebetulnya. Satu, masalah yang emang kita nggak bisa nyelesain, mentok. Yang kedua, masalah yang kita tahu solusinya, benar. Masalah yang pertama, karena kita udah mikir udah mentok nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah jangan dipikirin ini percuma. Yang kedua, karena kita udah tahu solusinya, ngapain dipikirin, capek gitu. Jadi pendek kata, jangan banyak pikiran. Syukur-syukur kalau nggak punya. Coba kita ngambil hikmahnya dari orang gila, Bapak Ibu. Kenapa orang gila sehat aja deh, padahal makanan yang dimakan kagak ada higienis itu nggak ada, bener? Kenapa coba? Ada yang dipikirin. Lah kita makan udah 3 kali sehari, betul? Enak-enak kadang makanannya mah, bener? Emang penyakit mah gara-gara makanan? Penyumbang terbesar penyakit dalam kehidupan manusia adalah kalau pikirannya anteng, baik, sehat, insya bukan berarti yang lagi sakit banyak pikiran baik, bukan ya. Kalau kita pengen sehat, jangan banyak syukur-syukur, kalau enggak tiga, wa talabnal karamata fil khalqi fa idza hiya fil taqwa. Kita sering banget nih Bapak Ibu nyari kemuliaan itu datangnya dari manusia. Nganggap diri kita hebat, kita mulia lain. Hebat diri kita mulia tersebab takwa. Kenapa emang demikian? Kalau misalkan kita udah takwa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh cinta, Allah bakal manggil malaikat Jibril. Jibril sini. Inni uhibbu fulanan, aku jatuh cinta nih pada si fulan. Fa'ahibbahu, maka cintailah olehmu si fulan karena aku jatuh cinta kepadanya. Ketika Jibril udah tahu nih seorang hamba nih dicintai oleh Allah, kemudian Jibril manggil penduduk langit, Bapak Ibu. Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian. Di bumi ada malaikat yang saban hari ini bolak-balik ke langit, dikasih tahu sama penduduk langit bahwasanya si fulan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini pun kemudian mengabarkan kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi, yang kagak tahu, kagak ngerti, cuman jin dan manusia. Hewan-hewan yang ada di daratan, yang ada di lautan, semuanya tahu si hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun kemudian mencintainya dan berdoa serentak sama, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Pak, Ibu, kalau seorang hamba didoain sama seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah cinta kepadanya, kira-kira bagaimana kehidupannya? Kita kenal Uwais Al-Qarni, benar ya? Karena sering dibaca sejarah, sering disampaikan oleh guru-guru kita. Uwais Al-Qarni, singkat ceritanya kan kita sama-sama tahu, beliau nih nggak berdekatan sama Nabi karena tinggalnya di Yaman, Nabi di Madinah. Tapi Nabi pernah berpesan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu orang Yaman, anak muda yang gendong ibunya pergi haji, mintalah doa kebaikan dari dia, karena setiap dia doa kepada Allah, Allah tidak pernah menolaknya. Sekelas Umar bin Khattab suruh minta doa kebaikan dari Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu.
Beliau nih orang susah. Kalau orang kaya mah nggak kudu gendong ibunya berangkat haji, cukup sewa onta, sewa kuda, selesai. Tapi karena orang susah, makanya digendong sendiri sama beliau. Orang-orang di sekelilingnya juga nggak ada yang kenal siapa Uwais Al-Qarni. Emang nasibnya orang susah dari zaman dulu sama sampai sekarang. Halo, ini kan korban semua gitu. Jarang dikenal orang. Jangankan orang lain, saudara kira ada pikun. Bener Pak? Kalau kita lagi di bawah nih, ya kagak ada yang anggap kita saudara. Pada ngilang pada mana? Giliran kita di puncak kesuksesan, semua jadi begitu mulu nggak kita? Betul ya? Sama Uwais juga begitu. Tapi saking solehnya nih anak bakti sama ibunya, ibunya udah rentan pengen pergi haji, nggak punya duit, digendong. Singkat cerita ketemu Umar bin Khattab. Umar minta doa kebaikan. Masya Allah, nggak ada yang kenal sebelumnya, kecuali sudah dikabarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini namanya masih dikenang orang. Tuh orang hebat, orang baik, orang takwa. Maka kata Allah dalam Quran mengingatin kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah mereka yang paling takwa. Jadi jangan pernah nyandarin kemuliaan kita sama orang lain. Kita makan tenar, ada istilah biar tekor. Dari mana bahasanya itu? Orang sini. Buat hajatan bagus, hukumnya sunnah gitu ya. Aulim walau bisyatin kata Nabi. Buatlah walimah, pesta kecil-kecilan meskipun 1 ekor kambing. Tapi yang sekarang dilakukan berapa ekor kambing? 1 sapi, 3 ekor sapi, betul ya? Hajatan 3 hari 3 malam nggak berhenti-berhenti, Masya Allah. Udah dader pakai sound horeng, Masya Allah. Giliran yang kondangan dikit ngegerutu, dikit banget dapatnya, ini tekor kita. Begitu baik nggak? Kita lupa Bapak Ibu, kalau mau nyohor Pak Bu, jangan pamer dunia, tapi banyak ngasih. Benar. Kayak kita nih pelit, diomongin orang nggak? Diomongin nggak? Jangan pengen kayak si Anu, no. Gaya doang selangit, medit. Jelek nggak begitu? Iya. Gaya foto flexing, gila disuruh sedekah, terkicit, warna abu-abu, ya. Bukan orang sini mau warnanya sama. Abu-abu juga. Betul ya? Tidak, Pak. Kemuliaan itu datang dari solehnya diri kita. Maka Bapak Ibu, soleh itu jangan nyandarin sama orang lain. Dalam peta sejarah kehidupan umat manusia yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, menggambarkan kemuliaan itu terletaknya pada diri sendiri. Jangan menyandarkan kepada orang. Kita menjadi istri solehah itu bukan perkara siapa suami kita,